Hai Mau Lovers, selama ini jika kita mendengar kata Paskah, pikiran kita langsung tertuju kepada hari raya yang diperingati oleh umat Kristiani sebagai hari disalibkannya Yesus alaihissalam. Pada perayaannya, biasanya diadakan lomba menghias dan mencari telur Paskah. Tapi, tahukah bahwa ternyata hari raya Paskah ini selain diperingati oleh umat Kristiani, juga diperingati oleh penganut agama Samawi lainnya, yaitu Yahudi dan agama Islam. Bagaimana dengan orang Islam bisa merayakan hari Paskah? Berikut ulasannya. Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik like juga ya, dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Paskah bagi umat Yahudi. Agama pertama yang merayakan Paskah adalah umat Yahudi. Paskah dalam bahasa Ibrani disebut dengan Pesah, yang diperingati sebagai hari di mana Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari kejaran tentara Firaun. Lalu, oleh umat Yahudi, hari raya ini diperingati setiap tanggal 15 bulan Nisan, yakni bulan Nisan adalah nama bulan dalam kalender Yahudi. Dalam tradisi Pesah, umat Yahudi biasanya sebelum tanggal 15, tepatnya pada tanggal 14 Nisan, para anak lelaki tertua dalam keluarga harus menjalankan puasa sesuai kitab Keluaran. Hal tersebut menggambarkan kejadian di mana anak-anak lelaki pertama bangsa Kopti mengalami kematian oleh Tuhan karena ulah kejamnya kepada kaum Israel. Pada tanggal tersebut, hanya anak-anak lelaki dari kaum Bani Israel yang tidak mengalami kematian karena mereka mengoleskan darah domba di atas dan tiang pintu rumah, sehingga azab Tuhan tersebut tidak memasuki rumah mereka. Bagi keluarga yang tidak memiliki anak lelaki, maka anak-anak yang masih kecil atau anak tertua adalah perempuan. Puasa dilakukan oleh anggota tertua di dalam keluarga. Acara Pesah bagi umat Yahudi pertama kali dilakukan pada tahun 1300 sebelum Masehi. Sementara umat Kristiani baru merayakan pada abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Paskah bagi umat Kristiani. Agama kedua yang juga merayakannya adalah agama Kristen. Umat Kristiani merayakan hari Paskah ini sebagai hari di mana Yesus Al-Masih ditangkap oleh tentara bangsa Romawi atas permintaan kaum Israel dan pada akhirnya disalibkan. Peristiwa ini kebetulan terjadi pada saat kaum Israel atau agama Yahudi sedang merayakan hari Paskah menurut versi mereka, di mana diceritakan bahwa pada saat itu adalah mendekati hari raya Paskah. Pada ayat-ayat selanjutnya diceritakan bahwa Yudas Iskariot bersama imam-imam Yahudi merencanakan penangkapan terhadap Yesus Al-Masih. Diceritakan pula mengenai perjamuan terakhir Yesus Al-Masih bersama murid-muridnya, lalu pelarian Yesus ke Taman Getsemani sampai dengan ditangkap oleh pasukan bangsa Romawi, dan membuat Yesus Al-Masih tentang penyangkalan Simon dan Petrus 3 kali sebelum ayam berkokok. Perayaan Paskah juga disebut Minggu Paskah, yaitu hari di mana festival ini dirayakan. Menurut Kristionari, Paskah adalah perayaan Kristen tahunan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dirayakan pada minggu pertama setelah bulan purnama sesudah titik balik musim semi. Paskah dalam agama Islam. Agama terakhir yang juga merayakan Paskah adalah agama Islam. Berbeda dengan Yahudi dan Kristen, perayaannya tidak dinamakan Paskah atau Pesah, melainkan Asyura yang bertepatan pada tanggal 10 Muharram menurut kalender Islam. Walau berbeda nama, tapi hal yang mendasari perayaan Asyura ini sama dengan umat Yahudi, yaitu hari di mana Bani Israel diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika Rasulullah SAW telah berhijrah dan tiba di Madinah, beliau mendapati Yahudi di Madinah ternyata juga bersaum pada hari tersebut. Maka beliau bertanya kepada mereka. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika tiba di Madinah, beliau mendapati Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya kepada mereka, hari apakah ini yang kalian berpuasa padanya? Maka mereka menjawab, ini merupakan hari yang agung, yaitu pada hari tersebut Allah menyelamatkan Musa beserta kaumnya dan menenggelamkan Firaun bersama kaumnya. Maka Musa berpuasa pada hari tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah. Maka kami pun berpuasa pada hari tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.
Maka Rasulullah SAW berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Pada pelaksanaannya, selama beberapa tahun umat Islam berpuasa pada saat yang sama dengan umat Yahudi. Hanya saja untuk membedakannya dengan umat Yahudi, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk berpuasa mulai tanggal 9 Muharram. Sayangnya, beliau SAW tidak sampai melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram karena sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk puasa pada hari Asyura, para sahabat bertanya, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau bersabda, jika datang tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa hari ke-9. Akan tetapi beliau meninggal pada tahun tersebut. Hadis riwayat Muslim. Selain karena hadis di atas, ada peristiwa penting lain bagi umat Islam kebetulan terjadi pada tanggal 10 Muharram, yaitu peristiwa Karbala pada tahun 680 Masehi, di mana cucu baginda Rasulullah SAW, Husain radhiyallahu anhu, dibantai oleh pasukan Umayyah pimpinan Ibnu Ziyad. Peristiwa ini diperingati secara besar-besaran, terutama oleh kaum Islam Syiah. Wallahu a'lam bishawab.